sangat inspiratif banget. Tapi sebelum itu, kenalin, aku Yuliana Kartika Rahman dengan NIM 23020144184. Jadi kira-kira siapa ya yang akan kita bahas kali ini? Jadi kita akan membahas salah satu tokoh sastra pada angkatan 50, yaitu dia seorang perempuan yang sangat menginspirasi sekali. Coba tebak siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Nurhadini Sri Hayati Siti Nukatin atau yang biasa kita sebut dengan N.Hadini. Nah, jadi N.Hadini ini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 29 Februari 1936. Sejak kecil beliau ini mengaku bahwa menyukai sekali menulis. Bahkan pada saat beliau SD, beliau ini suka sekali menulis di buku-buku pelajarannya yang mana itu adalah isi dari ungkapan dari perasaan dan hatinya. Ibu N.Hadini sendiri adalah seorang pembatik tradisional yang gemar sekali mendongeng pada anaknya. Namun, karena ibunya suka mendongeng, bukan berarti N.Hadini akan menjadi seorang pendongeng dong. Kalian bisa tebak gak apa sih sebenarnya cita-cita yang diinginkan oleh N.Hadini? Ini tuh membuat aku kaget sekali ketika membaca ini. Ya, jadi beliau itu bercita-cita menjadi seorang supir lokomotif atau kereta api. Cukup jauh, bukan? Namun ternyata cita-cita itu belum bisa tersampaikan karena pada saat itu beliau tidak menemukan sekolah untuk masinis itu di mana. Ya, move on dari cita-citanya, akhirnya N.Hadini ini menjadi seorang penulis pada angkatan 50 yang mana beliau menerbitkan karya-karya spektakuler sekali loh teman-teman. Kayak wow, ternyata beliau ini tuh memang bakat di dunia kepenulisan, di dunia sastra. Banyak sekali karya-karya dari N.Hadini seperti novel Pada Sebuah Kapal yang terbit pada 1968, yang mana dalam novel ini mengisahkan seorang gadis yang mencari jati dirinya di atas kapal. Yang kedua ada novel yang berjudul Namaku Hiroko yang terbit pada 1974 yang mengisahkan pengalaman perempuan Indonesia yang berkelana ke negeri Jepang yang dimana itu banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Dan yang ketiga ada kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta yang terbit pada 1985, yang mana karya ini bertemakan tentang cinta, hubungan manusia, dan konflik-konflik besar. Selain itu, karya-karya N.Hadini ini lebih mengangkat ciri khas atau tema yang menjunjung emansipasi wanita. Jadi beliau ini memang sangat mendukung adanya emansipasi wanita pada saat itu ya, karena mungkin emansipasi wanita memang belum sesama sekarang. Nah, aku akan bahas salah satu novel karya beliau yang wow sekali. Memang novel ini tidak panjang dan cukup pendek, cukup ringan, tapi di dalamnya itu ceritanya fantastik sekali. Aku belum baca sepenuhnya sih, tapi aku baca sinopsisnya dari buku yang diterbitkan, buku karya Yudhoyono KS. Di sini ada ini. Jadi judul dari buku ini adalah Hati yang Damai, karya N.Hadini. Novel ini pertama kali terbit pada 1961, yang mana di dalam novel ini menceritakan kegalauan seorang tokoh yang dia bertemu kembali dengan kekasih-kekasihnya, cinta-cinta sebelumnya, saat suaminya ini bekerja sebagai penerbangan. Jadi suaminya adalah pilot. Sebut saja tokoh utamanya adalah Dati. Dati ini tuh dulu memiliki seorang kekasih, bukan kekasih, lebih tepatnya dia jatuh cinta pada seorang cowok yang bernama Sidik. Nah, si Sidik ini juga suka sama si Dati, tapi Sidik ini punya teman yang namanya Nardi, yang mana plot twistnya Nardi ini juga menyukai si Dati. Nah, karena si Dati ini nggak mau nih hubungan antara si Sidik dan juga si Nardi ini pecah hanya karena cintaan mereka, akhirnya Dati memutuskan untuk pergi ke luar kota. Di luar kota dia dipertemukan dengan seorang laki-laki
yang sudah mapan, yang pekerjaannya adalah penerbang pesawat terbang atau pilot yang bernama Wija. Mereka akhirnya menikah. Nah, pada perjalanan hidup Dati ini, ketika ya namanya pilot pasti pulang tuh tidak setiap hari, pasti ada penerbangan di mana yang jauh-jauh gitu kan. Pada saat ditinggal dengan suaminya bekerja, si Dati ini bertemu lagi dengan mantan pujaan hatinya, siapa lagi kalau bukan? Ya, Sidik. Dia bertemu dengan Sidik yang dimana pada saat itu Sidik sudah menjadi seorang pejabat besar, pejabat tinggi, tapi rumornya dia ini suka sekali tidur dengan wanita komersial yang berkelas. Pada suatu hari, Dati ini dikabarin bahwa suaminya Wija mengalami kecelakaan pendaratan penerbangan kereta api. Kaget dong Dati, ya ampun suamiku, apa yang terjadi dengan suamiku? Akhirnya beliau segera ke rumah sakit. Karena kecelakaan itu, Wija harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dan plot twistnya, kalian tahu siapa dokter yang merawat si Bapak Wija ini? Ya benar sekali, Nardi. Jadi si Dati ini ketemu lagi sama si Nardi, dan di situ Nardi tuh bilang bahwa aku dulu memang suka sama kamu, tapi karena melihat kamu sudah bahagia memiliki suami seperti Wija, melihat kamu seperti ini, aku menghargai posisimu sebagai istri Wija. Jadi seperti itu. Memang Nardi ini hatinya sangat lapang sekali ya teman-teman. Nah setelah itu ya Dati tetap hidup bahagia dengan suaminya, ya kan? Dari cerita ini tuh kita belajar bahwa kesetiaan itu memang mahal, dan jangan sampai karena kita ditinggal dengan orang yang kita cintai, ditinggal sebentar aja kita udah melirik ke yang lainnya. Jangan seperti itu, karena setia itu memang mahal dan setia itu susah, pasti banyak juga cobaannya. Meskipun novel ini terbilang pendek atau ringkas, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bombastis sekali ya, walaupun aku sendiri pribadi belum pernah membacanya, tapi I think novel ini sangat-sangat bagus dan worth it banget untuk dibaca. Nah jadi gitu aja untuk Tokoh and Hadini hari ini. Kapan-kapan semoga kita bisa membahas lagi tokoh-tokoh yang lain. Jangan lupa untuk ambil baiknya dan buang buruknya. See you!